Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar jelang pendaftaran P3K tahun 2024, posisi nasib guru P1 dan kode P perihal peluang lulus di P3K 2024. Perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa beberapa kali Prof Nunuk pernah mengatakan ya atau pernah menjelaskan bahwa di tahun 2024 ini adalah merupakan ronde terakhir bagi penuntasan guru honorer ya menjadi ASN P3K tahun 2024. Tapi sayangnya sepertinya itu tidak akan direalisasikan Bapak Ibu, karena tidak semuanya guru honorer di tahun 2024 ini akan diakomodir menjadi ASN P3K guru. Baik itu guru P1, P2, P3 ataupun guru P4 dan bahkan guru yang berkode P di P3K tahun 2024. Alasannya simpel teman-teman ya. Alasannya bahwa usulan formasi yang diusulkan oleh Kemendikbud sekitar 400 ribuan formasi ya Bapak Ibu di P3K tahun 2024 yang direalisasikan Pemda itu baru 100 ribuan lebih ya. Bahkan sampai sekarang ini ya, terakhir kemarin ditutup ya tanggal 30 April penutupan formasi Bapak Ibu ya, penutupan usulan formasi BKN untuk pemerintah daerah. Sehingga otomatis kita sudah bisa berkesimpulan bahwa di tahun 2024 ini tidak semuanya guru honorer bisa diangkat menjadi P3K, termasuk guru P1. Guru P1 saja kemungkinan besar itu menyisakan sekitar berapa Bapak Ibu ya? Sekitar 2.600-an ya, sekitar 2.600 P1 ini bakal tidak diangkat di tahun 2024. Apalagi guru-guru yang bukan P1, termasuk P2, P3 ataupun bahkan guru yang berkode P Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati apa yang kami sampaikan pada hari ini ya. Oke. Sebagaimana di sini Bapak Ibu ya disampaikan per 21 April tahun kemarin ya, bulan kemarin, Prof Nunuk pernah mengatakan seperti ini ya, Dirjen Nunuk nelangsah tak semua honorer terangkat P3K tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimanakah nasib P1 hingga P4? Sudah jelas di sini sebenarnya terjawab ya. Kalau dikatakan bahwa tak semua honorer terangkat P3K 2024, kalau dikatakan bagaimana nasib P1 hingga P4, di sini sudah sangat jelas dikatakan ya bahwa nasibnya itu bakalan banyak guru honorer yang tidak lulus menjadi P3K, tidak bisa dituntaskan menjadi P3K di tahun 2024 Bapak Ibu ya. Termasuk P1, P2, P3 dan P4. Alasannya itu tadi bahwa usulan Pemda itu minim ya, sehingga otomatis pemerintah pusat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya, tidak semua honorer akan terangkat menjadi aparatur sipil negara ASN dalam seleksi P3K 2024. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek, honorer masih akan tersisa tahun ini sebab usulan pemerintah daerah minim sekali untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024. Kemudian di sini katakan usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali. Bahkan untuk P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai P4. Nah, jadi intinya itu biang penyebab utama Bapak Ibu, kenapa ya? Kenapa tahun 2024 ini tidak tuntas lagi guru honorer ini? Karena itu tadi, karena honorer ya, honorer minim. Di sini ya kata kuncinya di sini. Honor kali. Bahkan untuk P1 saja ini kata Dirjen loh teman-teman ya, kata Ibu Nunuk melalui jpn.com, bahkan untuk P1 saja atau prioritas 1 saja tidak semua mendapatkan formasi. Bayangkan Bapak Ibu ya, untuk P1 saja itu tidak semuanya mendapatkan formasi. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, di sini juga dikatakan dia mengaku sedih ya karena harapannya agar seluruh guru honorer bisa diangkat P3K tahun ini tidak terrealisasi. Karpet merah yang diberikan pusat kepada Pemda tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, jadi otomatis kita sudah bisa melihat ya bahwa di tahun ini, tahun 2024
tidak semua guru honorer terangkat menjadi P3K tahun 2024 karena itu penyebabnya cuma satu, karena formasi untuk guru itu sedikit ya. Bukan formasi, usulan ya, usulan formasi dari pemerintah daerah itu sedikit Bapak Ibu. Itu yang harus teman-teman ketahui. Pengadaan JASN tahun 2024 yang mana sebenarnya ini adalah amanah dalam penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang penyelesaian seoptimal mungkin tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah. Pada saat itu Pak Presiden juga sudah mengumumkan total jumlah rekrutmen ASN tahun 2024 dan Pak Menteri juga dalam forum berikutnya tahun 2024 bahwa sampai saat ini Presiden bersama Pak Menpan RB saat itu menyampaikan ada 2, juta formasi. Kami sangat mendukung terkait saat itu kami menyampaikan usulan terkait dengan formasi Kemendikbudristek untuk penuntasan tersebut sejumlah 419.146. Jika jumlah formasi itu diusulkan di tahun ini, maka seluruh tenaga non-ASN di sekolah-sekolah negeri sudah tuntas di tahun ini. Namun kami sampaikan perkembangan yang sudah terjadi. Upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang tahun belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama gotong royong kita bersama hasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, mendekati angka 1 juta. Dan kami terus melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali undang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup, rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari, lalu di region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170.000 formasi. Jadi kalau angka tepatnya